Belum pulih sakit di dada kiri yang diderita Haji Roma Irama, muncul sebuah kabar mengejutkan. Menurut sebuah tayangan infotainment, Roma dikabarkan pura-pura sakit untuk mengalihkan perhatian dari persoalannya dengan Angel Elga. Hari Jumat kemarin, Roma Irama mengklarifikasi berita tersebut. Bahwa kalau ada isu saya berpura-pura sakit, ini yang saya ingin luruskan, ya. Karena kalau saya Sepertinya Rafli kurang menyadari hal itu. Para pria dan wanita, suami dan istri dalam Saya nggak pernah mau merasa benar, karena saya yakin benar ketika seseorang itu merasa benar, maka dia akan dengan mudah menuduh orang lain, menjelek-jelekan orang lain. Daripada saya menjelek-jelekan orang lain, menyakiti perasaan hati orang lain, merusak tali silaturahmi yang saya sudah bina, lebih baik saya menekan perasaan saya untuk merubah kebiasaan seseorang. Itu ternyata tidak bisa hanya dengan kata-kata nasihat ataupun hanya dengan dinasehati. Tapi terkadang justru kehancuran ini, kegagalan saya ini, justru ini yang bisa membuat kita sadar. pemirsa, seminggu terakhir ini sepertinya kehidupan pribadi Haji Roma Irama mendominasi pemberitaan di dunia hiburan. Bagaimana tidak? Pernikahan sirinya dengan Angel Elga terkuak. Kemudian timbul kabar bahwa Roma Irama hanya berpura-pura sakit saja agar persoalannya dengan Angel tidak terekspos. Lalu bagaimanakah klarifikasi Haji Roma Irama kali ini? Belum pulih sakit di dada kiri yang diderita Haji Roma Irama, muncul sebuah kabar mengejutkan. Menurut sebuah tayangan infotainment, Roma dikabarkan pura-pura sakit untuk mengalihkan perhatian dari persoalannya dengan Angel Elga. Hari Jumat kemarin, Roma Irama mengklarifikasi berita tersebut. bahwa kalau ada isu saya berpura-pura sakit, ini yang saya ingin luruskan, ya. Karena kalau saya berpura-pura sakit, itu saya telah menipu banyak orang, termasuk menipu dokter. Saya apa? Ya ada kesan ya seperti itu. Ada kesan merekayasa masuk rumah sakit tapi tidak sakit. Ini kan suatu penipuan. Mas pura-pura sakit untuk menghindar dari suatu masalah, ini juga satu penipuan. Arti saya tidak ingin bahwa saya menipu dokter gitu. Saya tidak ingin menipu masyarakat untuk mengatasi masalah dengan berpura-pura sakit. Itu saja yang ingin saya klarifikasi, bahwa saya memang sakit. Nah ini satu fakta, bahwa kalau saya tidak sakit, untuk apa saya diberikan berbagai macam obat ini. Ada. Pak Haji Roma Irama memang datang pada saya dengan kesakitan yang luar biasa pada dada kirinya, yang menurut beliau itu disebabkan karena tumbukan. Sakitnya memang tidak berbahaya, sudah di ronsen, sudah di USG, semuanya baik. Tapi kalau ada yang mengatakan bahwa sakitnya itu dibikin, itu memang salah besar. Roma sangat membantah bahwa dirinya telah membohongi publik dengan berpura-pura sakit. Penyakit sesak nafas yang dideritanya sejak terkena benturan pada dada kirinya memang benar-benar terjadi. Roma pun kemudian menceritakan kronologi kejadian sebelum beberapa hari lalu ia datang ke rumah sakit di daerah Kebonjeruk. Sesuai dengan yang saya apakan kemarin, sebelum saya ke rumah sakit, saya memang sempat pingsan selama 6 jam. Dalam arti kata, sulit bernafas,
merasa sakit dalam gerakan-gerakan tertentu gitu. Dan rasa sakit yang menimbulkan sulit bernafas, yang secara awam saya mengira tadi ini sakit jantung, saya serangan jantung. Ini yang membuat saya khawatir gitu. Tapi ternyata menurut medis itu bukan jantung. Apakah benturan itu dialami Roma ketika bersih tegang dengan Angel? Saya seperti itu. Bisa nggak karena stres ada bercak biru? Hingga saat ini apakah Angel sudah menjenguk Roma? Belum ya. Saya rasa udah cukup ya. Oke, konteksnya tadi cuma itu bahwa terima kasih atas kedatangan Anda dalam klarifikasi bahwa saya tidak mengadakan penipuan publik, saya tidak menipu dokter, saya tidak menipu rumah sakit. Terima kasih. Kisah cinta Roma Irama dan Angel Elga sungguh tragis. Anda mau menyaksikan kisah cinta lainnya? Makanya jangan lupa tonton film layar lebar Vina Bilang Cinta di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Pemirsa, kasus perebutan anak antara Shandy Harun dan Setiawan Jodi semakin melebar. Tanpa pengetahuan Shandy, saudara tirinya yang bernama Imas dimintai keterangan oleh penyidik dan tidak dilakukan di kepolisian. Pihak Sandi Harun menduga bahwa ada konspirasi antara Setiawan Jodi dan pihak penyidik yang menangani kasus penggelapan asal-usul anak yang dituduhkan pada Sandi Harun. Tanpa prosedur yang berlaku, saudara tiri Sandi dimintai keterangan seputar siapakah ayah dari Marimbi, anak ketiga Sandi Harun. Menurut pengacara Sandi, pihak Jodi tidak memanggil Imas secara patut. Beberapa hari yang lalu, saudara dekat Mbak Sandi Harun itu mendapat telepon pada tanggal 9 Juli tahun 2005 jam 2 siang, itu mendapatkan telepon untuk datang di Jalan Hos Cokroaminoto, yaitu tempat tinggal saudara dari Bapak Setiawan Jodi. Di sana ada ditanya oleh beberapa saudara juga dari Mbak Sandi Harun. Ternyata di sana juga ada beberapa saudara Mbak Sandi Harun yang sudah ada di Hos Cokroaminoto. Hadir di situ Pak Setiawan Jodi yang kebetulan akan memberikan uang bulanan untuk anak-anak Mbak Sandi. Ada polisi dari Polda Metro Jaya yang akan melakukan penyidikan, meminta keterangan kepada saudara dekat dari Mbak Sandi Harun. Namanya disebut aja Pak. Namanya saudari Imas. Nah, ini benar-benar ada satu diskriminatif dan sangat tidak fair di dalam proses pemeriksaan ini. Kami sangat menyesalkan sikap penyidik yang telah kami duga melanggar pasal 112 KUH pidana. Untuk meminta keterangan dari saksi, seharusnya polisi mengajukan pemanggilan resmi dan prosesnya dilakukan di kantor polisi. Apakah ini tindak penyelewengan yang memang direkayasa oleh Setiawan Jodi? Dia kan hanya kekuatan uang, gitu. Kalau saya kan kekuatan yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan, gitu. Saya diam, tapi saya melihat gitu ketidakadilan, saya datengin gitu. Misalnya sekarang dia mungkin dari tanggal 9 dia sudah menjebak keluarga saya gitu. Jadi akhirnya kakak-kakak saya beda ibu, jadi ada masalah dengan saya gitu. Jadi cara dia bilang bisnis gitu kan, bisnis, tapi di situ sudah ada penyidik. Dan saya gimana saya mau percaya kepada polisi sekarang, karena polisi itu yang akan menunggu DNA itu nanti. Kalau memang DNA itu ada di luar negeri nanti, dia yang akan menunggu. Gimana saya dapat hidup dengan tenang kalau sekarang saja sudah ada rekayasa seperti ini. Melihat hal ini, apa tindakan Sandi selanjutnya? Mungkin saya akan lebih waspada lagi, akan memantau ke polisi, dan mungkin juga saya nanti akan ke kejaksaan, saya juga akan ke pengadilan, saya akan bertemu dengan hakim-hakim, meminta kepada mereka bahwa ini saya minta pengadilan yang fair.
Menempuh jalan pintas untuk mendapatkan apa yang kita inginkan.